Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan perilaku-perilaku yang perlu ditampilkan, yaitu taat kepada aturan dan berkompetisi dalam kebaikan. Dan ini merupakan pertemuan terakhir. Ini saya hanya pengantar saja ya. Nanti kalian bisa membacanya lebih dalam lagi, kemudian mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Oke, yang pertama adalah perilaku taat kepada aturan. Ada beberapa hal yang harus dimengerti dari makna taat pada aturan yang harus dijalankan oleh seseorang dalam bentuk perilaku dalam sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 32 berbunyi Qul ati'allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang berpaling adalah orang-orang yang kafir. Berpaling dari siapa? Dari perintahnya, dari wahyunya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah taat kepada Rasul. Jadi perilaku orang yang taat pada aturan adalah salah satunya perilakunya adalah taat kepada Rasul. Taat kepada saya jelaskan dulu bahwa taat kepada ulil amri berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan pemimpin selama tidak menyimpang dari agama Islam. Jadi selama tidak menyimpang dalam ajaran Islam, maka kita wajib mentaatinya. Bahkan tidak hanya terhadap pemimpin, tapi orang-orang yang mempunyai kuasa atau kedudukan lebih tinggi dari kita, seperti anak kepada orang tua, seperti kalian kepada orang tua kalian, kemudian murid kepada guru, muridnya kepada guru, kemudian istri kepada suami, dan masyarakat kepada pemimpin daerah seperti RT, RW, kemudian desa dan lain sebagainya. Oke. Sesuai dengan dalilnya, yaitu terkait dengan taat kepada Rasul itu ya, setiap muslim harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baik itu ajaran yang bersifatnya sunnah atau yang diwajibkan melalui hadis. Seperti dalilnya dalam Quran surat At-Taghabun yang berbunyi Ati'u Allah wa ati'ur Rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan. Jadi Rasul itu menyampaikan dengan terang jalan yang benar. Kemudian kalian tuh taat atau enggak itu terserah. Tapi kalau tidak taat artinya adalah kalian termasuk orang-orang yang tidak berperilaku dalam mentaati atau aturan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Seperti yang dalil yang sudah sajikan dua di atas tadi. Jadi taat kepada ulil amri adalah taat yang ketiga setelah Allah dan Rasul. Dan Allah dan Rasul itu taatnya adalah mutlak. Kemudian pemimpin adalah taatnya juga wajib. Tapi ketika ada pemimpin yang memberikan peraturan yang bertentangan dengan Islam, maka taat kita itu boleh untuk menolaknya gitu kalau itu bertentangan. Tapi selama ini kan kita melihat tidak ada pertentangan ya dari pemimpin, dari aturan-aturan dari pemimpin. Oke, yang kedua adalah bahaya seseorang yang tidak taat kepada aturan. Berikut adalah bahaya-bahayanya. Yang pertama adalah rapuhnya barisan dan timbulnya perselisihan. Seperti itu kalian bisa baca sendiri dalam Quran surat Al-Anfal. Jadi taatilah Allah dan Rasul, janganlah kamu berbantah-bantahan dan menyebabkan kamu gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika orang itu tidak taat peraturan, maka perselisihan itu akan timbul, akan muncul dari manapun, karena dia itu tidak mengenal yang namanya aturan, sehingga barisan-barisan persatuan itu menjadi rapuh. Seperti kita barisan kebinekaan semakin hancur seperti itu. Jadi aturan itu agar kita tuh bersatu gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Artinya adalah barang siapa saja yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya setelah melanggar
batasan-batasan ketentuannya, niscaya dia akan masukkan ke dalam api neraka dan dia kekal di dalamnya bagi azab yang menghinakan. Jadi ada apa ya, ada semacam kehinaan dari Allah, ada semacam nanti akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Ini jelas ya ini ya. Seperti ayatnya ini di dalam Quran surat Al-Maidah, jadi hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka akan agar mereka tidak dapat memberdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah dan Rasulnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengenaki menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagai dosa-dosa mereka. Jadi orang yang tidak taat kepada aturan, terutama yang taat kepada yang mutlak ya, pada taat kepada Allah dan Rasul, maka akan menyebabkan dosa-dosa kepada mereka dan azab yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Jadi ciri-ciri perilaku kompetisi dalam perbaikan seseorang, kebaikan seseorang itu berkompetisi, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki niat yang ikhlas ya. Niat yang ikhlas merupakan faktor penting dalam setiap amal. Dalam Islam, ikhlas merupakan rukun amal yang pertama dan penting. Ikhlas artinya berbuat sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu yang lain. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan akan membuat seseorang memiliki perasaan yang ringan dan mengerjakan amal-amal yang berat sekalipun apabila amal kebaikan itu tertolong oleh amal soleh yang ringan. Sedangkan tanpa keikhlasan, jangankan amal yang berat, amal yang ringan pun akan berasa berat. Selanjutnya adalah cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat baik. Oke. Seorang yang antusias melaksanakan kebaikan manakala pada dirinya terdapat rasa cinta dan kebaikan, karena tidak mungkin seorang melakukan suatu kebaikan tanpa dia sadari dia sendiri tidak suka pada kebaikan itu. Oleh karena itu, rasa cinta kepada kebaikan harus kita tanamkan kepada jiwa. Penanaman rasa cinta ke dalam jiwa sehingga kita dapat menjadikan setiap bentuk kebaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya adalah berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini selain cinta pada kebaikan, maka harus tertanam juga dalam jiwa, yaitu rasa cinta kepada siapa saja yang berbuat baik. Hal ini membuat kita ingin selalu meneladani dan mengikuti segala bentuk kebaikan siapapun yang melakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kecintaannya kepada siapa saja yang berbuat baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah merasa beruntung bila melakukan suatu kebaikan. Jadi berbuat baik merupakan sesuatu yang mulia. Seorang akan bersemangat melakukan kebaikan apabila dengan kebaikan dia merasa yakin memperoleh keberuntungan, baik di dalam dunia maupun di akhirat. Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh manusia bila berbuat baik. Ini jelasnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi orang-orang yang berbuat baik ataupun orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia salah satu orang yang disebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah merasa rugi bila meninggalkan suatu kebaikan. Apabila seorang merasa beruntung dengan kebaikan yang dilakukan karena jumlah keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka ia akan merasa sangat merugi apabila meninggalkannya. Jadi orang yang imannya kuat dan takwanya kuat juga, orang-orang yang meninggalkan kebaikan itu akan merasa rugi, seperti itu. Bagi seorang mukmin, bagaimana mungkin dia tidak merasa rugi bila tidak melakukan kebaikan dalam sehari-hari, dalam bertingkah laku di mana saja dan kapanpun ya. Karena kehidupan ini memang harus dijalani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang terakhir ini, meneladani generasi yang baik. Perbuatan atau menjadi lebih baik apabila seorang mau menjadi teladan bagi orang lain dalam berbuat baik. Hal ini menjadi penting karena dengan demikian ia menyadari bahwa meskipun ia merasa sudah banyak perbuatan baik, tetapi tetap saja ia merasa masih sedikit dalam melakukan kebaikan dibandingkan dengan orang lain. Jadi
Jadi ada istilahnya kalian itu merasa bahwasanya kebaikan ini udah cukup belum ya, gitu, seperti itu. Dan kamu akan meladani orang-orang yang jauh lebih baik daripada kamu. Dalam hal ini terkait dengan ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama Islam tidak mengajarkan untuk berleha-leha, melainkan untuk menjadi umat terdepan dalam melakukan kebaikan. Maka begitu seseorang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ia harus segera berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin, semampu mungkin, tergerak dalam hati seseorang. Islam juga memberikan motivasi untuk mengedepankan perbuatan kebaikan sebagai motivasi mendorong seseorang berbuat baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Kata fastabiqul khairat merupakan kata perintah untuk orang banyak. Ketika orang memahami makna ini, maka mereka akan menyegerakan. Jadi fastabiqul itu segerakan kalian semua itu. Maknanya kita diperintahkan untuk bersegera dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua adalah manusia memiliki usia yang terbatas. Manusia adalah suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi kehidupan sementara olehnya. Tidak ada orang pun yang mengetahui kapan ia meninggal dunia. Dengan umur yang tidak bisa dikira-kira, kita hendaknya tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Jika tidak, sikap menunda-nunda itu akan menggagalkan aktualisasi dalam berbuat baik. Jadi kita nggak tahu nanti kapan. Makanya ada kata-kata beribadahlah termasuk beramal, berakhlak. Seolah-olah hari ini adalah hari terakhir, seperti itu. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-A'raf, ya, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat Islam mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Maka dari itulah, maka kalian ketika masih ada waktu, maka berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun, kapanpun berada, dan diusahakan untuk dimulai dari sekarang. Yang terakhir adalah begitu banyak balasan bagi orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh seseorang. Benar-benar rugi bagi seorang yang meninggalkan sikap ini, apalagi dengan alasan malas atau lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Sikap berkompetisi dalam kebaikan akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu materi hari ini. Kemudian untuk belajar tajwid, untuk mengerjakan modul di halaman 11 sampai halaman 14 ini, kan di situ ada pembahasan tentang tajwid. Silahkan kalian download dan install belajar tajwid lengkap dan audio di HP kalian. Oke. Evaluasi harian seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu halaman 11 dan 14 di buku modul atau LKS PABP kalian dikerjakan. Nanti jawabannya langsung aja seperti menulis huruf itu aja. Oke. Terus nanti langsung dikirimkan ke penugasan Google Classroom. Nanti akan saya buatkan di Google Classroom. Sebaiknya kalau bisa itu di-convert dulu ya, agar kita mudah untuk mendownload ya. Jadi maksimal 1 MB. Kalian download sendiri itu aplikasi convert. Kalau nggak bisa ya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Dikirim aja yang penting. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kirimkan ke WA saya atau diskusi di Google Classroom. Ya, sekian pertemuan terakhir di bab ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.